Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kamu semua dimana Anda berada kembali coba gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Oke, kemudian alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS tahun 2003 ini. Karena sebagaimana informasi yang kita ketahui bahwa CPNS 2003 ini kembali akan digelar lebih tepatnya pada bulan November 2003 kawan-kawan ya. Jadi untuk pelaksanaan SKD-nya itu dilangsungkan nanti pada bulan November, sementara untuk pendaftarannya nanti akan dibuka pada bulan September. Berarti sekarang sudah masuk tanggal 10 atau seberapa ya? 13 ya. 13 Agustus berarti tinggal ada waktu ya, tinggal 1 bulan lagi lah kurang lebih kawan-kawan seperti itu. Apabila kita gunakan waktu yang ada untuk banyak baca, untuk banyak berdoa, tentunya nanti hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan pada kesempatan 5 kita sudah berkesempatan untuk masuk di SKD TIU ya, part 5. Jadi untuk kawan-kawan yang baru singgah di sini silakan lagi cek lagi, maksudnya video di part-part sebelumnya dari 1 sampai 4 di sana sudah ada dibuatkan mulai dari SKD, TIU, TWK dan lain sebagainya. Baik, untuk bersatu kita langsung kopi gitu kan ya. Oke, perlu kawan-kawan ketahui soal yang akan mengebahaskan pada kesempatan kali ini adalah soal tentang penalaran analitik ya. Tadi sorry ini lupa nggak dibaca ya. Penalaran analitik, di mana nanti kita akan dihadapkan dengan soal-soal kayak Budi, Buddha, kemudian Tono, Tony, Buddha dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tuntas ya tentang soal-soal seperti itu. Nah, di sini sudah sekian masalah, namun apa saja berbeda tibutu susru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman di sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak di bicara bareng ya. 5 orang mahasiswa telah selesai menempuh ujian akhir semester. Nilai yang diperoleh Aki lebih tinggi daripada Akal. Akul mendapat nilai tertinggi. Nilai Aral lebih tinggi daripada Akil ya. Ariel mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Akil, tetapi lebih tinggi dibandingkan Akal. Bagaimana urutan kelima mahasiswa ini bila diurutkan mulai dari nilai yang paling rendah? A. Akul, Aral, Akil, Ariel, Akal. B. Akal, Ariel, Akil, Aral, Akul. C. Aral, Aki, Ariel, Akil, Akal, Akul. D. Akul, Akal, Akil, Aral, Ariel. E. Ariel, Aral, Akal, Akil, Akul gitu kan aja. Oke, soalnya kayak gini ya, just kidding, I'm sorry ya. Ada 5 orang nih mahasiswa nih. Jadi untuk mengerjakan soal kayak gini kita baca per kalimat aja kawan-kawan ya, cara cepatnya itu. Kan ini ada 5 orang nih. Nilai yang diperoleh Akil lebih tinggi daripada Akal. Berarti kita tulis Akil di sini. Lebih tinggi kan? Berarti lebih besar daripada Akal. Oke, tulis kayak gini. Akul mendapat nilai tertinggi. Kalau nilai tertinggi berarti Akul ini lebih besar nilainya daripada Akil kan? Karena dia lebih tinggi. Nih dari tertinggi ke yang rendah nih ya urutannya. Oke. Nilai Aral lebih tinggi daripada Akil. Oh, Aral di sini ada Aral berarti lebih tinggi kan daripada Akil. Aral nih, Aral. Oke. Ariel mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Akil. Oh, Ariel. Tetapi lebih tinggi dibandingkan Akal. Oh, berarti Ariel itu ada di sini kawan-kawan. Nah, di antara Akil dan Akal. Kenapa? Karena katanya Ariel itu mendapat nilai lebih rendah dibandingkan Akil, berarti di bawah Akil, tetapi lebih tinggi dibandingkan Akal. Nah, di sini berarti kalian udah ketemu. Hati-hati nih yang ditanyakan bukan dari tinggi. Kalau ini urutannya dari tinggi ke rendah ya. Tinggi atau maksimum lah. Maksimum ke minimum. Nah, karena yang ditanyakan itu dari paling rendah, berarti dibalik. Dari Akal dulu, Akal, Ariel, oke. Akil, kemudian Akal, Ariel, Akil, Aral, si Aral ya, Mang Aral dan Mang Ariel gitu. Dan terakhir adalah Aki dari yang karena yang tertinggi, dari yang tertinggi terendah berarti kan. Nah, yang ini berarti kalau dari yang terendah berarti ini dari minimum nanti ke maksimum, ini paling besar, paling tingginya nih. Gitu. Cek di option mana yang ada ini gitu. Yang opsinya seperti ini, dari Akal dulu, mana Akal dulu. Ini aku berarti wrong, ini Aral berarti wrong. Nah, yang ini yang betul itu kemungkinan ini Akal dulu. Iya, betul. Ariel, betul. Oke. Lalu Akil, oke. Aral dan Akul. Akul ini Akul ya. Akul mana? Emang di sini ada Akul nggak nih?
Nilai yang diperoleh Akil lebih tinggi daripada Akal. Aqua mendapat nilai tertinggi. Aqua. Oh, sorry, Aqua di sini ya. Sorry, Akil sudah ada di sini. Aqua dulu. Aqua berarti sini. Aqua ya. Pakai ini Ki ya, bukan G ya. Kalau G nanti jadi Agua. Kalau Agua siapa yang Agua nih? Udah ketemu deh. Jadi jawaban yang tepat itu yang B. Begitu kan, teman? Azin. Hidup-hidup, izin mantap. Jadi untuk menjawab soal kayak gini kita dibolehkan ya, jadi menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari, kawan-kawan. Jadi kalau lebih tinggi, lebih tua, pakai tandanya lebih dari. Sementara kalau lebih muda misalkan ya, berarti kurang dari gitu tandanya ya. Arusin. Hidup-hidup, izin mantap. Kalau mantap ya, mudah bukan? Bukan. Lanjut. Soal nomor 2. Di sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apapun masalahnya beliau butuh susru gitu ya. Selalu ada masalah dengan semuanya sebaya pes solution. Biar apa? Iya betul, biar aspirasi gitu kan. Soalnya kayak gini coba dong ya. Ariel adiknya Aral. Akil kakaknya Ariel dan lebih muda dari Aral. Siapa yang paling muda? Oke. A Aral, B Ariel, C Akil, D Bagus, E Rana. Kalau di sini jaka sembung makan sukro ya, gak nyambung bro. Berarti ini jangan pilih kawan-kawan ya. Kalau ini Rana, Rana itu berarti jaka sembung makan petik, gak nyambung bre gitu ya. Ini jelas-jelas wrong ya. Karena di sini namanya juga hanya ada 3, Ariel, Aral, dan Akil gitu kawan-kawan. Lalu kita kerjakan pakai tanda lebih dari atau kurang dari kayak tadi ya. Ariel adiknya Aral, berarti Aral dulu. Aral ya urutannya tuh. Ariel gitu kan. Karena Ariel itu adiknya Aral gitu. Kemudian Akil kakaknya Ariel dan lebih muda dari Aral. Oh, berarti di tengah-tengah di sini. Akil tuh. Nah, karena Akil itu kakaknya Ariel, berarti di sini kan. Nah, dan lebih muda dari Aral. Aral berarti kan ini yang paling tua itu adalah Aral gitu kan ya. Nah, berarti di sini. Lalu karena kalau ditanyakan urutan dari kakak dari kakak ke adik pertama ke adik kedua, nah seperti ini. Jadi Aral, Akil, Ariel. Kalau di sini ditanyakan yang paling tua, yang paling muda. Kalau yang paling muda berarti yang ini, yang ujung si bungsu nih. Berarti Ariel kawan-kawan ya. Nah, pilih yang ini gitu. Kalau ditanyakan yang paling tua berarti Aral pilihnya. Gitu ya. Tapi kalau ditanyakan yang apa, yang nggak tua, nggak muda gitu ya. Berarti Akil gitu ya, di tengah-tengah, yang sedang-sedang saja gitu. Karena ditanyakan yang paling muda berarti jawabannya adalah B, Ariel. Begitu kan, Arzin? Hidup, izin mantap ya. Kalau mantap, next ya. Lanjut. Soal nomor 3. Di sini sudah sebuah masalah ya. Namun dapat saja bejo, teboto susru gitu ya. Selalu ada masalah dengan seniman di sebaya bus solution. Berapa? Iya betul. Beda inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba dong ya. 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari 3 orang. A harus berada dalam satu tim dengan D. B tidak boleh setim dengan G atau C. C tidak boleh dipisahkan dengan I. E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Sedangkan F harus dipisahkan dengan A. Untuk tiap tim yang dapat dibentuk adalah bla bla bla. A D G B I H C E F, B A B G D E H C I F, C A I F B E N C D F, D A D A D I B E H C G F, E A D G B H E C I F. Nah, yang mana nih? Nah, lagi-lagi ya, untuk menjawab soal kayak gini kita berarti urutkan aja dulu satu persatu ya per kalimatnya. A harus berada dalam satu tim dengan D. Berarti karena A kan ini ada 3 tim pendaki gunung yang harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari 3 orang. 3 orang berarti ini 1 tim, 2 tim, 3 tim kan 3 tim. Masing-masing tim terdiri dari 3 orang. Berarti A harus berada dalam satu tim dengan D. Berarti A sama D itu harus bersatu kan kawan. Nah, tinggal mencari temannya. Jadi kalau mau AD ya, berarti temannya siapa gitu. Lanjut. B tidak boleh tim dengan G atau C. Berarti nggak boleh nanti urusannya BG atau BC, itu nggak boleh. Nah, wrong gitu. Jadi kalau ada yang BC, BG itu jangan dipilih. Ada nggak di sini BG? Nah, ini wrong berarti, dan BG ini wrong. Nggak boleh setim. Ada lagi nggak? BC, BG, BC, BG, mana BC? Nggak ada ya? Nggak ada, aman berarti. Jadi yang B wrong, jangan dipilih nanti. Lanjut. C tidak boleh dipisahkan dengan I. Berarti C itu harus dengan I. Dia harus bersatu. C, I, C, I gitu ya. E dan H harus berada dalam tim yang sama dengan B. Oh, E itu harus tim yang seperti E, H,
B gitu. Ini harus bersama. Ini sudah satu tim nih jadi nih. Nah, sedangkan F harus dipisahkan dengan A. Berarti F itu nggak boleh di sini karena nggak boleh ada di sini. Berarti F itu harus di sini. Nah, udah deh ketemu ya. Karena masing-masing tim tadi dari 3 orang, berarti tinggal D yang kekurangan tim itu. Berarti yang nggak ada siapa nih? G ya, yang nggak ada itu G. Berarti gini urutannya nih. Ya, jadi timnya itu seperti ini kawan-kawan. ADG, pilih yang ADG. Mana ADG? ADG nih ada yang kemungkinan seperti ini ya. EHB, EHB ini bukan EHB ya, BIH ini wrong, berarti jangan dipilih nih kawan-kawan, wrong. Ini BEN, nggak ada N ya, ini jelas wrong, kan nggak ada N. Nah ini BEH, gitu BEH ya. Tapi depannya ini BEH, bener kan dari EHB, EHB itu kan bisa urutannya seperti ini. Bisa EHB, EBH, oke, EHB, BHE, BEH gitu kan ya, gitu kan. Berarti ini jangan ya, ADI, ini ADI harusnya ADG, ini wrong. Nah, jadi sudah ketemu nih, ini wrong, ini wrong, ini wrong, ini wrong. Ya udah berarti jawabannya tinggal satu yang E. Kita cek ya, ADG ada, BHE ada ya, CIF ada gitu. Ya udah jadi jawaban yang paling tepat soal ini yang E, begitu kan? Asik. Hidup, izin mantap. Bukan gitu kan ya. Gitu kan ya. Lanjut soal number 4. Number 4 ini kita beri nama dulu ya. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun saja butuh susru gitu ya. Selalu ada masalah gitu semuanya solution. Biar apa? Iya betul, biar sudah sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Ketika ayah pulang dari kios penjahit maksudnya ya, sorry salah ngetik. Siapa yang ngetik? Mang Eril, berarti salah Mang Eril ya. Ini harusnya pakai I ya, sorry itulah. Ketika ayah pulang dari kios penjahit, sepatunya berlumpur dan topinya banyak kena tepung. Tempat-tempat yang mungkin dilaluinya adalah Kampung Iping, Lapangan Badak, Taman Muda, dan Jalan Sumbing. Oke. Dia tidak mempunyai cukup waktu untuk mengunjungi lebih dari satu daerah dari daerah itu. Di jalan-jalan sama sekali tidak ada lumpur, kecuali di jalan-jalan yang aspalnya dibongkar untuk diperbaiki. Kampung Iping didiami oleh penjahit. Demikian pula Jalan Sumbing dan Taman Muda. Yang ada perusahaan roti adalah Jalan Sumbing, Lapangan Badak, dan Kampung Iping. Saya tahu bahwa jalanan di Kampung Iping tidak sedang diperbaiki, tetapi mungkin sekali ada perbaikan jalan di tempat-tempat lain. Jalan manakah ayah pulang? Bla bla bla. Oke, jadi ceritanya ayah itu pulang dari penjahit ya, di kios penjahit. Berarti ini kios penjahit. Nah, ternyata pas pulang itu sepatunya berlumpur dan topinya kena tepung gitu kan. Tempat-tempat yang mungkin dilaluinya adalah Kampung Iping, Lapangan Badak, dan Taman Muda, dan Jalan Sumbing. Ini jalan-jalan yang tempat-tempat yang mungkin dilaluinya itu adalah Kampung Iping. Jadi Kampung Iping ini yang mungkin dilalui oleh ayah itu. Kemudian Lapangan Badak, oke. Kemudian apa? Taman Muda, oke. Dan terakhir itu Jalan Sumbing, Jalan Sumbing. Dia tidak cukup waktu untuk menunjuki. Oke, di jalan-jalan sama sekali. Oke, Kampung Iping didiami oleh penjahit. Ternyata penjahit ini jalannya itu Kampung Iping. Oke. Demikian pula Jalan Sumbing, oke. Dan Taman Muda, TM Muda, gitulah. Yang ada perusahaan roti adalah Jalan Sumbing, Lapangan Badak, Kampung Iping. Saya tahu jalanan di Kampung Iping sedang tidak diperbaiki. Tidak sedang diperbaiki. Jadi jalan di Kampung Iping tidak sedang diperbaiki, tetapi mungkin sekali ada perbaikan jalan di tempat-tempat lain. Jalan manakah ayah pulang ke rumah? Oke. Di sini hanya ada satu nama. Sebetulnya gini kawan-kawan. Jadi berarti kemungkinan Kampung Iping, Jalan Sumbing, Tuan Muda. Ya udah, karena ditanyakan jalan sebetulnya ini paling enak kawan-kawan ya. Jalan kan ada satu ya, jalan apa? Ini kampung, ini lapangan, ini taman, ini Jalan Sumbing. Ya udah berarti pilih Jalan Sumbing gitu kan ya. Yang B gitu kan ya. Di yang ini wrong. Jadi jawaban berarti yang B begitu kan? Understand? Dap, mantap, udah bukan gitu ya. Apalagi lapangan bola ini wrong ya, jelas tidak ada di soal ini kan kayak gak disebutin gitu ya.
Jaka sombong makan sukro ini, jaka gak nyambung bro gitu kan ya. Oke, itu dia kawan-kawan ya. Ternyata soalnya berbelit-belit tapi yang ternyata hanya jalan, padahal nama jalan hanya ada satu ya. Ya udah jawab aja itu kawan satu. Oke, next. Number 5. Di sini sudah semua masalah, namun apa masalahnya tibu tusuk seru gitu ya. Selalu diselesaikan semua nih aja sebanyak sebaik solution. Biar apa? Betul, beres-beres gitu katanya. Asalnya kayak gini coba ya. Ikan kakap merah bergizi dan indah penampilannya. Ikan tuna rasanya enak tapi membosankan. Udang walaupun kecil-kecil tetapi mempunyai nilai gizi tinggi daripada ikan kakap merah. Sementara bandeng gizinya lebih baik dari ikan tuna, tetapi biasanya tidak segar. Nah, pertanyaannya adalah hidangan yang menarik dan bergizi adalah jadi hidangan mana yang menarik tapi bergizi dan juga bergizi. A. Ikan tuna dan bandeng. B. Ikan kakap merah dan udang. C. Bandeng dan kakap merah. D. Udang dan bandeng gitu ya. E. Ikan asin. Nah, kalau yang ini berbohong ya, karena di sini nggak ada ikan asin kan ya. Jadi gini, kita milih hidangan yang menarik dan bergizi. Kita cek ikan kakap merah bergizi. Berarti bergizi dan indah penampilannya. Udah berarti ikan kakap merah ini masuk nih. Masuk kategori ikan kakap merah. Nah, jadi pilih yang di option ada ikan kakap merah. Ikan tuna bandeng ini nggak ada ya, ikan kakap merong berarti ya. Ikan kakap merah dan udang bisa jadi bandeng dan kakap merah, bisa jadi udang dan bandeng ini merong. Nah, tinggal kita milih antara B dan C ya, milih satu di antara dua. Nah, itu yang berat kan ya, milih satu di antara dua gitu. Oke. Ikan tuna rasanya enak tapi membosankan. Enak tapi membosankan. Apanya ya membosankan? Berarti kurang enak, kurang menarik berarti ya. Berarti tuna jangan dipilih kawan. Udah jelas salah ya tadi ya. Oke, udang walaupun kecil-kecil tetapi mempunyai nilai gizi tinggi daripada ikan kakap merah, daripada ikan malahan lebih tinggi nilainya. Sementara bandeng gizinya lebih baik dari ikan tuna, tetapi biasanya tidak segar. Bandeng itu jangan dipilih karena tidak segar, berarti kurang menarik nih kawan-kawan. Bandeng ini wrong. Udah berarti yang kemungkinan besar itu adalah ikan kakap merah dan udang ya. Walaupun kecil-kecil katanya ya menarik berarti ya. Ya udah berarti jawabannya adalah yang B gitu kan ya, ikan kakap merah dan udang. Selesai deh kawan-kawan. Jadi jawabannya betul yang B begitu kan? Asin. Ini benar, jalan top. Kalau mantap, next. Ternyata sudah selesai ya, tidak ada. Oke kan balik kembali untuk sementara waktu ini saja dulu yang bisa diberikan kesempatan ini makin mudah-mudahan bisa menambah sedikit wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan menghadapi SKD CPNS tahun 2003 untuk TIU ya, materinya penalaran analitik. Nanti kalau banyak future nanti Maki akan semakin bersemangat lagi untuk membuat kontennya gitu ya. Untuk membuat soal-soal yang lebih hot lagi dan mungkin lebih dari 105 soal, barusan 5 soal ya. Untuk sementara sebagai pemanasan aja dulu. Nanti ataupun kalau kawan-kawan ada soal yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, silakan tinggalkan pesan di komentar. Nanti kalau ada waktu mungkin Maki akan bahas satu persatu. Pokoknya don't go anywhere, stay tune here. Masih ada waktu kurang lebih ya 30 hari lebih ya kawan-kawan. Mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk banyak doa. Ya doanya dulu masih kalahkan, bismillah dulu dari sekarang ya. Niatkan dulu untuk belajar ya, berdoa, lalu maksimalkan usahanya dengan belajar ya. Don't go anywhere, pokoknya jangan lupa di mana lagi, kalau belajarnya di sini aja cukup gitu kayaknya kawan-kawan. Atau kawan-kawan mau mempelajari materi-materi lain dari yang channel lainnya ataupun buku sumber lainnya silakan aja. Tapi kalau kawan-kawan ada pertanyaan yang mau didiskusikan sih boleh ditanyakan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kalau waktu mungkin kan nanti akan dibahas satu persatu. Oke, baru itu saja dulu yang mudah-mudahan bermanfaat. Penting serius bersolih berkatuh.